Jangan sekali-kali lalai menggunakan cecair ini. Halo semua, selamat pagi semua. Apa kabar semua? Sehat? Hari ini saya ada membawa beberapa peralatan untuk mematikan pokok kayu. Dan saya akan tunjukkan cara-cara untuk mematikan kayu itu. Beberapa hari yang lalu, fakta kayu ini. Daun-daun dia semua sudah gugur. Tapi yang lain tuh belum gugur. Masih subur. Yang ini. Ini kenapa dia gugur? Beberapa hari yang lalu saya ada tes. Saya ada buat satu percobaan menggunakan satu jenis obat untuk mematikan pokok kayu. Sebelum saya menggunakan obat itu, terlebih dahulu pokok kayu ini adalah pokok kayu pelindung, oke? Lumayan jenis pokok kayu ini adalah paling lasak. Walau macam mana kita tebang nih pokok ini ataupun kita potong nih dahan-dahan semua, kalau dia terampai di atas tanah saja dia boleh tumbuh. Jadi inilah salah satu jenis kayu yang paling degil untuk dimusnahkan. Yang pertama saya lakukan, dimana kulit kayu ini saya kupas terlebih dahulu. Oke, nampak tak nih warna pokok dia yang sudah kena kupas kulit. Inilah kesan-kesan bila saya letak obat untuk mematikan pokok kayu. Dan kesan dia, seluruh daun-daun dia yang berkenan dengan pokok ini semua gugur. Kenapa saya ingin musnahkan kayu ini? Sebab ini boleh menjejaskan hasil tanaman padi di tepi sawah padi ini, boleh menjejaskan. Oke, saya akan teruskan penerangan selanjutnya. Dan di sini saya akan tunjukkan obat yang saya guna untuk mematikan kayu ini adalah ini. Tapi ini jangan sekali-kali bermain dengan benda ini. Benda ini apabila terkena pada bahagian anggota badan Anda, terutamanya kulit kita boleh melecur. Cecair ini bila kita tuang di dalam air, bunyi dia seakan-akan semasa kita memasak menggunakan minyak masak. Cas, bunyi dia. Saya pernah coba dan terkena dengan benda ini dengan percikan saja. Dia lebih panas daripada api apabila dia terpercik di anggota kita, di bahagian anggota kita, terutamanya di kulit. Sekiranya Anda menggunakan benda ini, pastikan Anda membawa banyak air bergalon-galon. Sekiranya Anda menggunakan benda ini. Oke, ini kedai-kedai tertentu saja yang ada jual nih. Dan kalau kamu tidak tahu di mana tempat mau beli ini, kamu boleh order melalui saya. Dan saya akan paparkan nanti nomor telepon di dalam video ini. Nomor telepon saya untuk kamu menghubungi saya untuk meminta bekalan ini. Oke, first saya lakukan, saya buka dulu nih kulit. Hari itu saya buka tuh kulit kayu nih, yang ini sudah 100% sudah berjaya saya punya uji KJ. Pada masa itu saya tidak buat rekaman video sebab masa itu saya buat kajian, saya buat uji KJ dulu. Tetapi apa yang saya buat adalah berhasil. Ini semua saya sudah kupas dia punya kulit, dan ini pun saya sudah letak dia punya obat nih. Oke, saya akan pusingkan kamera. Oke, nampak tak kesan-kesannya? Nah, tengok. Inilah pokok kayu pelindung yang saya sudah kupas dia punya kulit. Saya buka kulit, selepas itu saya letak tuh obat. Oke. Dan kesan-kesan dia, tengok. Daun semua keseluruhan dia gugur. Dan ada beberapa pokok kayu pelindung lagi yang saya belum letak obat. Walaupun saya sudah kupas kulit. Ini mau 1 minggu sudah ini. Tengok. Ini sudah 1 minggu sudah nih lamanya saya kupas kulit. Tapi tengok,
daun dia masih rimbun, masih subur. Walaupun sudah 1 minggu saya kupas dia punya kulit. Ini disebabkan pokok ini belum lagi saya ada letak obat. Dan hari ini saya akan letak obat dan kamu akan tengok macam mana keadaan, macam mana cara-cara seterusnya. Oke, beberapa hari yang lepas ketika saya meletakkan racun ini ke pokok-pokok kayu tuh, saya telah menggunakan ini. Cecair ini saya masukkan di sini. Tetapi melangnya ada satu komponen di sini yang yang berfungsi sebagai pemecah dia punya percikan air telah rusak akibat kesan-kesan cecair ini. Maka saya pun gunakan barus cat yang dia punya tangkai berwarna, ada yang berwarna biru merah tuh kan, yang size dia lebih kurang dalam 1,5 inci. Tapi dalam beberapa menit saja, walaupun belum lagi saya siap sapu nih cecair menggunakan barus tuh, walaupun belum lagi saya siap satu pokok, barus cat saya itu hangus macam dibakar api seperti ini. Asal dia nih yang barus yang mula-mula saya guna tuh yang berharga dalam 3 ringgit 4 ringgit begitu. Panjang dia punya barus nih yang original sampai sini. Tapi tidak sampai dalam 2 menit jadi ini macam itu barus saya. Selepas itu saya minta tolong abang saya minta beli ini barus. Kamu tahu berapa harga nih barus? Kamu tahu? Barus cat yang biasa yang warna biru dia punya tangkai itu warna merah tuh, dia punya harga dalam lebih kurang 2 ringgit lebih, 3 ringgit lebih lah. Ini kamu tahu berapa? 8 ringgit lebih. Ini size barus nih 1,5 inci ya, dia punya size nih 8 ringgit lebih. Hardware cakap inilah yang paling tahan, hardware cakap. Tapi bila saya gunakan ini, masa saya membubuh cecair ini di pokok kayu, ini yang terjadi dengan barus ini. Barus ini asal dia dari sini sampai sini, tapi tidak sampai dalam 3 menit begini jadi dia, tinggal begini pendek dia. Jadi oleh karena ini barus tidak berfungsi untuk ini cecair, dan ini pun sudah rusak disebabkan cecair tuh, pada kali ini saya akan coba gunakan ini sisa penyapu. Untuk saya akan letak tuh cecair di bagian sini, lepas tuh saya akan kasih barus menggunakan ini. Sebab itulah jangan sekali-kali lalai menggunakan benda ini, cecair ini ya. Kulit kita pasti terbakar walaupun terkena percikan. Kalau Anda menggunakan ini, ingat, sediakan air berpuluh-puluh liter. Bila Anda terkena percikan ini, cepat-cepatlah ambil air itu, cuci bagian yang terkena. Dan paling penting sekali, mata. Awas mata, jangan sekali-kali terkena. Mata paling sensitif. Kulit mungkin kita boleh rawat lagi, tapi mata susah dirawat. Oke. Dan saya akan tunjukkan cara-cara seterusnya. Ini saya akan buka. Berhati-hati ya. Ini ada tinggal sedikit-sedikit cecair di dalam dia. Saya pun macam kurang yakin keselamatan saya. Oke. Saya akan buka nih. Ini. Oke. Bila Anda buka ini penutup, berhati-hatilah. Jangan sampai tergoncang. Saya pun takut toh. Walaupun bawah sana banyak air mengalir, tapi saya takut juga. Oke, saya sudah buka. Ini saya akan tuang di sini. Berhati-hati. Kamu nampak itu cecair tuh. Inilah cecair tuh.
Oh, bikin takut toh. Takut toh. Saya akan letak di bawah sini. Saya takut memegang kedua-dua benda ini. Saya takut saya tersilap. Jenis barus ini adalah diperbuat daripada, kalau saya tidak silap, bulu-bulu binatang. Yang macam dibakar api bila terkena nih cair. Apalagi dengan kulit kita, apalagi dengan mata kita. Berhati-hati menggunakannya. Oke. Kalau kamu tersilap apabila saya sudah bagi pesanan, itu bukan salah saya lagi. Itu adalah kesalahan Anda. Apabila Anda mendapat kecederaan disebabkan cecair itu. Dan untuk keselamatan tambahan, jangan sesekali lupa menggunakan plastik ataupun sarung tangan yang berbentuk getah yang tiada kebocorannya. Dan paling penting, pakai cermin mata. Oke. Apabila menggunakan cecair ini, saya akan mulakan. Kalau rumput terkena ini tidak sampai 5 menit. Rumput itu berwarna coklat, seakan-akan terbakar terkena ini cecair. Oke, saya akan mulakan. Punya pedas, dia punya bau macam ada sudah percikan terkena di kulit saya. Pedi-pedi sudah punya kulit. Percikan yang kecil-kecil. Bikin takut juga menggunakan benda ini. Walaupun saya sudah buat masa berapa hari yang lalu, pun saya masih takut menggunakan benda ini. Apalagi yang belum pernah. Ingat pesanan saya, jangan sekali-kali lalai menggunakan cecair ini. Dan satu lagi yang perlu saya kasih ingatkan, guna mas. Oke, guna mas, sebab dia punya bau pedih, dia punya bau bila termasuk bagian pernapasan kita. Cara-cara saya menggunakan ini tanpa menggunakan mas, saya ambil kedudukan bukan melawan arus angin. Saya ikut arus angin supaya itu dia punya bau cecair ini akan limpas pada pernapasan saya, bagian pernapasan saya. Kalau kita melawan arus angin, pasti bau cecair ini akan masuk bagian pernapasan kita. Masa-masa hari yang lepas ya, mungkin ada kabus cecair ini termasuk pernapasan saya. Hampir saya tidak dapat bernafas. Jadi hati-hati. Jangan sekali-kali abaikan pesanan saya ini. Kalau Anda mendapat kecelakaan, walaupun saya sudah bagi pesanan, itu bukan kesilapan saya lagi. Itu adalah kesilapan diri Anda sendiri. Dan sekiranya ada seorang yang mendapat kecelakaan apabila menggunakan cair ini, saya harap tiada yang akan mempersalahkan saya. Sebab dalam video ini saya sudah bagi nasihat yang cukup. Begitu susah untuk menggunakan nih. Walaupun saya gunakan plastik, tapi tangan saya macam merasa panas. Saya akan cari cara lain lah. Macam panas Oke, sekarang saya sudah pergi ambil satu benda. Saya akan coba guna nih, tapowe. Ya. Dan cair ini saya akan pindahkan di sana. Oke, saya akan pindahkan di sini. Supaya saya boleh terus menggunakan bekas penyapu itu. Tengok. Air termasuk sana. Begitu. Betul-betul saya tidak yakin dengan keselamatan saya. Oke. Macam gelap sedikit. Oke, tidak apa. Saya adjust kamera sedikit-sedikit supaya kamu boleh nampak semua keadaan. Oke, sekarang ini
sisa-sisa penyapu saya akan celupkan di sini. Oh, sama kotoran ni penyapu luntur. Oke, begini cepat, senang. Tapi karena pelan-pelan ya. Karena pelan-pelan supaya ini apa? Ini penyapu dia tidak mengejut secara begini. Kalau dia mengejut secara begini pasti kita kena percikan nih cecair nih. Pelan-pelan kasih berus. Mau tengok apa perbedaan selepas saya letak tuh cecair dengan yang belum saya letak. Belum sampai berapa menit. Tengok, jam gelap oh. Saya coba pusingkan kamera. Lihatlah perbedaan, lihat perbedaan. Selepas saja saya letak tuh cecair, tengok. Terus jadi hitam nih pokok kayu. Yang saya belum letak tuh cecair, tengok. Dia warna putih sedikit, dia warna coklat putih. Ini belum sampai 1 menit, terus jadi berubah warna macam begini, macam terbakar. Apalagi kalau anggota kita, anggota badan kita. Oke, saya akan teruskan. Nah, kayu, kamu rasalah. Kamulah jenis kayu yang paling degil. Walaupun ditumbang, dipotong, masih juga tumbuh. Paling dagelan kayu ini, jenis kayu pelindung. Walaupun sudah karena potong-potong semua dahan dia, tapi asal saja sampai di tanah terus dia tumbuh. Nampaknya ini sisa penyapu, nampaknya dia tahan. Digunakan untuk mencelup cecair ini. Berbanding dengan bercat itu. Bercat itu 8 ringgit lebih. Tidak sampai 1 menit. Macam terbakar. Sekiranya Anda menggunakan cecair ini, gunalah sisa penyapu, ataupun kalau tiada sisa penyapu, bolehlah penyapu di kedai. Yang paling halus penyapu, bukan yang kasar. Oke, nampak perubahan. Tadi dia warna coklat putih kan. Selepas saja kena letak di cecair, tengok, terus jadi hitam. Tidak sampai 1 menit. Betapa bahayanya cecair ini. Jangan sekali-kali lalai menggunakan cecair ini. Paling bahaya adalah budak-budak, anak-anak. Sekiranya Anda mempunyai cecair ini, jangan letak di tempat yang mana anak-anak senang mau kacau. Letak di tempat yang selamat. Baru berapa saat sudah jadi hitam. Bukan main bisa nih cecair nih. Ini angin pun gila-gila. Menghalak ke arah saya lagi dia punya arus. Oke, kira sudah selesai. Saya letak nih cecair untuk mau kasih mati nih kayu. Jadi maka dari itu, sekiranya video ini memberi manfaat kepada Anda, sila beri like, tekan to like lambang begini, beri komen, tekan to lonceng, subscribe, dan sharekan video ini kepada rekan-rekan. Beri like, beri komen, beri subscribe, dan share video ini. Itu tandanya penghargaan Anda kepada video saya ini. Sekiranya video ini memberi manfaat kepada Anda. Oke, bye semua. Terima kasih semua.